Keluarga almarhum Arya Daru akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus kematian diplomat Kemenlu ini yang disebut polisi tidak ada keterlibatan orang lain di kematian Arya Daru. Minggu pagi ini ada aksi bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi damai ini sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap penderitaan warga Gaza Palestina yang masih diserang Israel dan kini menderita kelaparan. Selamat pagi saudara Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir hari ini Minggu 3 Agustus 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Chan tentunya. Ini jadi minggu pertama di bulan Agustus. Harusnya minggu pertama ini juga udah menyambut kemerdekaan nanti ya. Beberapa pekan lagi nih. Makin semangat ya Edwin ya. Edwin ngomong-ngomong semangat, udah sarapan biar semangat? Belum kebetulan. Oh belum. Tenang, jangan sedih karena nanti akan ada sarapan singkong keju. Mantap. Iya, karena tapi kita singkong kejunya bukan makanan. Makanan, tapi nyanyian. Wah, tahu lagunya? Tahu. Gimana? Walaupun saya waktu itu mungkin belum lahir ya, tapi kali ini dinyanyikan rendisi barunya, aransemen barunya oleh salah satu musisi ternama di Indonesia, yakni Yuni Shara. Aku suka singkong barengan. Ini baju kita udah singkong nih ya. Tapi singkong, belum direbus. Udah nyingkong banget. Nah, seru banget Edwin dan juga saudara karena nanti kita akan ngobrolin soal bagaimana perjalanan Yuni Shara sampai nantinya kan dia akan menggelar konser tunggal yang keberapa. Nah, ini nanti dan akan ada kuisnya Edwin. Jadi ada giveaway juga. Ada giveaway-nya juga, jadi, makanya harus nonton ya. Harus nonton dari awal sampai akhir nih, dari kami berdiri sekarang sampai nanti ketemu Yuni Shara. Karena akan ada tiket gratis yang dibagikan. Untuk berapa orang sih? 2 ya kayaknya. Ada 2 tiket nih saudara nih. Nah, direbutin ya. Soalnya kita nggak boleh ikutan katanya. Kalau hostnya nggak boleh. Nggak boleh. Tahun keluarga abis ini. Seru nonton. Oke saudara, tapi sebelum kita nyanyi-nyanyi bareng sama Yuni Shara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini ada informasi soal puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Sabtu siang. Akibatnya ratusan rumah rusak. Ya Allah, lindungilah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa, wih, yuk tengok apa? Atap itu mah. Inilah rekaman video milik warga saat puting beliung terjadi di Desa Kersituo dan Batang Sangir, Kabupaten Kerinci sekitar pukul 14.30. Putaran angin bergerak cepat dan membuat warga panik. Terlihat ranting pohon dan bagian atap rumah berterbangan akibat puting beliung. Akibat peristiwa ini saudara, 109 rumah warga rusak dan 5 orang terluka. Kejadian puting beliung yang terjadi di Kecamatan Kayu Aro. Yang terkena sebanyak 3 desa. Yang pertama Desa Batang Sangir, Desa Kersituo dan ada 1 desa Sangir. Terpantau oleh kami sekarang banyak atap yang berterbangan. Pada umumnya rusak berat itu atap berterbangan dan kayu ini berterbangan juga. Ya, itu jumlahnya itu bisa kita inventarisasi sekarang. Rusak berat itu sebanyak sekitar 36. Ya, 36, rusak sedang 20, rusak ringan 53. Saudara, informasi lainnya, gudang sekaligus tempat produksi mebel dan kerajinan berbahan kayu di Klaten, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu malam. Seketika api dengan cepat membesar dan membakar gudang produksi mebel dan kerajinan berbahan kayu di Desa Jambu Kulon, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Akan tetapi banyaknya kayu di dalam gudang membuat api semakin membesar. Api bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang menyambar sisa serbuk kayu gergaji. Saksi satu yang mana saksi satu itu berdekatan dengan lokasi TKP melihat kobaran api yang diduga berasal dari pabrik gudang kayu handicraft milik korban. Kemudian dicek oleh saksi dan diketahui api sudah membesar dan membakar beberapa atap dan mebel yang ada di bagian belakang. Kemudian diduga dari puntung rokok. Terus menyambar lagi besar? Mengenai serbuk ini gergaji aja. Bergeser ke informasi lain, saudara, sebuah warung yang menjual bensin eceran di Mertajasah, Bangkalan, Jawa Timur terbakar pada Sabtu malam. 2 sepeda motor yang berada di dekat warung juga ludes terbakar. Warga di sekitar TKP panik karena kobaran api sangat besar. Warga panik karena api tiba-tiba membesar dan membakar sebuah warung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman karena api masih berkobar membakar warung dan 2 sepeda motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas damkar bilang kebakaran dipicu tumpahnya bensin eceran yang diduga terkena puntung rokok sehingga timbul percikan api hingga membesar dan membakar warung serta 2 sepeda motor. Seorang pria diduga membawa senjata api saat bertengkar di depan minimarket yang berlokasi di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis malam. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya, mukanya. Pria yang mengaku sebagai aparat terlibat cekcok dengan seorang warga di depan minimarket. Polisi membenarkan peristiwa tersebut dan tengah mengecek TKP serta CCTV di sekitar lokasi kejadian di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kami melakukan cek TKP demikian di wilayah Pondok Aren. Tapi artinya memang betul dugaan ada orang bawa pistol itu sebenarnya? Masih dalam proses penyelidikan saat ini. Masih dalam proses penyelidikan ya, belum ada pemanggilan, masih dalam proses penyelidikan ya. Seorang saksi yang bertugas sebagai juru parkir minimarket membenarkan keributan yang terjadi dan melihat ada benda yang diduga senjata api. Belum diketahui pasti penyebab keributan tersebut, namun menurut saksi, keduanya diduga sudah terlibat cekcok di jalan hingga berlanjut ke depan minimarket. Iya. Ini tengah jalan. Pinggir ya? Iya. Adu mulut, ya kan? Terus saya bilang, berapa? Ada apa ini? Gitu. Abang bisain lah ya? Ya. Enggak, apa saya ingat, ada pincing. Saya takut, namanya warga. Si itu... Bang, dia sempat teriakan dia seorang aparat gitu ya? Iya, dia teriak seorang aparat. Yang juga menjadi sorotan, saudara, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sejak Jumat malam. Akibatnya sejumlah penerbangan dibatalkan. Erupsi disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik setinggi 10 km dan 18 km dari puncak kawah. Akibat erupsi ini, saudara, 14 penerbangan dari Pulau Flores menuju Bandara El Tari Kupang dibatalkan. Imbas ditutupnya 4 bandara di Kabupaten Lembata, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Ende, serta Kabupaten Ngada. Terdapat beberapa rute penerbangan yang mengalami pembatalan dengan rute-rute di wilayah Flores Timur. Untuk Bandara Udara Tari sendiri saat ini masih berlangsung normal, namun dampak penerbangan yang terjadi terdapat 14 pergerakan pesawat yang mengalami pembatalan penerbangan. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah antrean truk dan kendaraan besar masih terjadi di ruas jalan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi terjadi karena lokasi penampungan kendaraan di dermaga Bulusan penuh.
Hingga Minggu pagi, antrean truk besar masih mengular ke jalan raya menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrean bahkan masih terjadi sepanjang 5 km. Keterbatasan kapasitas kapal hingga aturan muatan maksimal membuat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi ini sudah terjadi selama beberapa hari. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Rendra, lantas bagaimana situasi pagi ini? Apakah masih terjadi antrean kendaraan di sana? Selamat pagi Edwin dan pemirsa di rumah. Saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang masih terpantau ramai, terutama didominasi oleh kendaraan truk sumbu 3. Dan akibatnya sejumlah antrian mengular hingga sampai 5 km. Sejumlah petugas kepolisian berjibaku untuk melancarkan arus lalu lintas. Dan saat ini diketahui ada 11 kapal yang beroperasi dari lintasan Jawa menuju Bali. Kapal ini diprioritaskan untuk truk muatan 35 ton. Dan saat ini ada 9 kapal yang beroperasi. Dan tak hanya itu, pihak ASDP telah menyiagakan 2 dermaga untuk menampung truk logistik ini, yaitu di dermaga LCM dan di dermaga Bulusan. Begitu, Edwin. Baik, Rendra, ini terkait dengan keluhan yang dari kemarin disampaikan oleh para pengendara truk. Mereka yang memang membawa makanan atau barang-barang yang memang mudah rusak atau mudah basi seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan truk-truk pengangkut makanan seperti buah dan sayur ini? Ya. Perlu dijelaskan bahwa sejumlah truk yang saat ini masih mengantri itu adalah truk dengan kategori dengan bertonase 35 ton ke atas. Sedangkan truk di bawah 35 ton bisa langsung melakukan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dengan dermaga MB. Dan saat ini sejumlah truk masih tertahan, khususnya untuk sumbu 3 atau di atas 35 ton, dengan masa tunggu dengan berkisar antara 1 hingga 2 hari. Dan supir meminta agar pihak ASDP segera melakukan penambahan kapal guna untuk mengurai kemacetan ini. Begitu, Edi. Baik, jadi harus menunggu 1 sampai 2 hari pun. Tadi untuk kapal yang berangkat, yang beroperasi seperti itu ada 11 kapal. Diharapkan berangsur-angsur para penyeberang dapat segera melaksanakan mobilisasi dengan baik. Terima kasih banyak Rendra atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Dwi Rendra melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang. Saudara, keluarga almarhum Arya Daru akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus kematian diplomat Kemenlu ini yang disebut polisi tidak ada keterlibatan orang lain di kematian Arya Daru. Informasinya usai jeda, saudara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia akhir pekan adalah kasus kematian diplomat Arya Daru. Keluarga akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus kematian diplomat Kemenlu ini. Keluarga almarhum Arya Daru ingin mencari keadilan atas kasus kematian sang diplomat muda. Keluarga Arya juga berharap masyarakat membantu polisi jika punya informasi soal kasus kematian Arya Daru. Masyarakat juga sudah diminta apabila ada informasi yang bisa disampaikan kepada Polda Metro, maka Polda Metro mempersilahkan untuk masyarakat menyampaikan informasi tersebut. Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Ya, pengupasan mengenai berbagai macam informasi itu kan sudah dilakukan dan sedang berlangsung dengan pihak yang berwajib. Makanya kami turut serta mengajak kepada masyarakat untuk mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanda tanya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menyatakan masih terdapat missing link yang bisa didalami. Dirinya menduga masih ada ketidaklengkapan dari hasil pernyataan yang disampaikan polisi yang dikaitkan dengan barang bukti.
Sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi dan dievaluasi, khususnya dari rekaman CCTV yang telah dikantongi penyelidik. Ya, saya melihat hasil konferensi pers kan tidak ada sebutan penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan juga tidak ada. Hanya belum ditemukan unsur tindak pidana, ya kan? Jadi kemungkinan besar untuk bisa tetap dilanjutkan untuk penyidikannya masih ada. Semua barang yang kemarin dipaparkan juga mungkin ada barang bukti, kalau ada kan ini harus dirangkai. Cerita dari yang bersangkutan awal sebelum terjadi ditemukan meninggal ini kan belum dihubungkan semua. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan rasa bela sungkawa kepada pihak keluarga almarhum Arya Daru. Terkait kasus hukum, Menlu Sugiono menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Kita semua berduka. Saya selaku Menteri Luar Negeri, sebagai pimpinan di Kementerian Luar Negeri juga merasa berduka, berbela sungkawa. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum, menyampaikan bela sungkawa secara selaku pribadi dan sebagai Menteri Luar Negeri, dan kami juga sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi serta penyelidikannya kepada pihak yang berwenang. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut kematian Arya Daru tidak ada keterlibatan pihak lain sekaligus tidak adanya tindak pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Dan informasi terkini terkait pengusutan kasus kematian diplomat Arya Daru kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ahmadi di Bantul, Yogyakarta. Selamat pagi Ahmadi, apakah keluarga sudah mengonfirmasi menyiapkan pengacara untuk kasus ini dan sejauh ini bagaimana penyelidikan dalam kasus ini? Ya, Okta dan juga pemirsa, memang untuk informasi terakhir pihak keluarga memang ada berencana untuk menyiapkan pengacara untuk menangani kasus anggota keluarga ADP ini. Namun demikian mereka masih harus membicarakan ini di pihak keluarga. Sementara memang dari pihak keluarga sendiri menyatakan bahwa seluruh bukti-bukti yang mereka ketahui sudah diserahkan semuanya ke kepolisian. Namun demikian ia berharap, pihak keluarga berharap jika masyarakat ada menemukan bukti-bukti terbaru juga diminta untuk membantu menyerahkan ke kepolisian agar bisa ditindaklanjuti seperti itu. Oke, baik. Jadi Ahmadi, untuk sekarang apa yang nantinya akan dilakukan selanjutnya setelah tadinya dikatakan sudah menyiapkan pengacara, apa yang akan dikejar begitu oleh keluarga terkait dengan kasus ini? Ya, memang dari pihak keluarga sendiri memang meyakini bahwa kematian ADP ini bukan karena bunuh diri, karena mereka sepengetahuan keluarga memang ADP ini secara psikologis mereka baik-baik saja. Namun demikian dari pihak keluarga sendiri memang masih menunggu adanya bukti-bukti baru agar ada pengungkapan lebih lanjut dari kepolisian seperti itu. Oke, baik, tentu kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya dari keluarga, karena kita tahu polisi pun juga masih membuka apabila memang keluarga memiliki informasi lebih lengkap ataupun juga ada keterangan yang dibutuhkan nantinya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmadi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di arena Kongres PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di arena Kongres PDIP. Mega yang sedang berpidato sempat terdiam sejenak dan mengusap air matanya. Setelah beberapa lama terdiam, Mega pun mengucapkan syukur atas kembalinya Hasto ke PDIP.
sekali berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan sikap politik partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mega bilang PDIP akan mendukung kebijakan selama berpihak pada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Berpihak kan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran. Saudara, usai jeda ada informasi sedikitnya 44 warga Palestina yang sedang mengantri bantuan kemanusiaan. Banyak di antaranya adalah anak-anak tewas akibat serangan Israel yang terus dilakukan sejak Jumat lalu. Sementara itu, Saudara, Minggu pagi ini sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta. Informasi terkini usai jeda. Sapa Indonesia Air Pekan masih menemani Anda, Saudara. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional asal Tiongkok. Polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 35 kg. Pengungkapan bermula saat polisi menerima informasi adanya aktivitas mencurigakan di sebuah indekos di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 25 kg sabu jaringan internasional dari Tiongkok. Polisi juga menangkap 2 tersangka lain di kawasan Gandaria dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Kasus ini, Saudara, dalam penanganan Polda Metro Jaya. Dengan menangkap 3 orang tersangka dengan inisial ADR, DM, dan MM. Mereka ditangkap di wilayah Tangerang Selatan dan di Jakarta Selatan. Dengan total barang bukti yang berhasil disita sebanyak 35 kg narkotika jenis sabu. Di mana barang bukti tersebut didapat oleh para tersangka dari seseorang dengan inisial T. Saat ini yang bersangkutan dalam pencarian penyidik. Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi jaringan internasional. Ribuan pil ekstasi yang berasal dari Belanda disita dan 3 orang kurir ditangkap. Modus para tersangka mengedarkan narkoba ke wilayah Jawa dengan menggunakan jasa ekspedisi. 14.000 butir pil ekstasi juga disita dari Jakarta dan Surabaya. Selain barang bukti, polisi juga menangkap 3 orang tersangka yang merupakan kurir pil ekstasi. Pengungkapan ribuan pil ekstasi asal Belanda ini dikirimkan ke Indonesia melalui jalur laut dan darat. Ribuan pil ekstasi ditaksir senilai 15 miliar rupiah. Menangkap sekitar 5.000 ekstasi di wilayah kita. Kemudian itu pada bulan Juni, kemudian dikembangkan sampai dengan titik pengirimnya di Surabaya, sehingga tim dari Polres Metro Jakarta Utara, Sat Narkoba, melakukan pengembangan ke wilayah Jawa Timur. Dari situ ditangkap 3 pelaku, ya 3 pelaku dengan jumlah barang bukti 14.521 butir ekstasi.
Ke informasi mancanegara, saudara, sedikitnya 44 warga Palestina, banyak diantaranya adalah anak-anak tewas akibat serangan Israel yang terus dilakukan sejak Jumat lalu. Korban tewas adalah warga yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan. Isak tangis memenuhi ruang jenazah saat sejumlah warga berkumpul di sekitar jenazah kerabat mereka di Rumah Sakit Al-Shifa yang gugur saat mencoba mengambil bantuan kemanusiaan. Di persimpangan Zikim, titik masuk bantuan kemanusiaan, 23 orang tewas ditembaki militer Israel yang berjaga saat mengantre dan menunggu bantuan yang akan didistribusikan. Sementara di sejumlah titik distribusi bantuan, militer Israel juga menembaki warga secara sengaja dengan dalih menjaga ketertiban. Aksi bela Palestina, saudara, sejumlah masyarakat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Mesir, Jakarta. Massa mendesak pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan Rafah. Mereka juga memprotes aksi Mesir menutup akses ini berimbas pada kelaparan di Gaza. Sementara di kawasan Monas, Jakarta, masyarakat menggelar aksi bela Palestina, saudara. Aksi damai ini sebagai bentuk rasa solidaritas Indonesia terhadap kondisi Palestina, khususnya warga Gaza. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua di kawasan Monas, Jakarta. Selamat pagi Ariel. Ariel, apa saja tuntutan yang disuarakan untuk warga Palestina di aksi damai pagi ini? Selamat pagi Okta dan saudara, memang untuk aksi yang berada di Monas kali ini yang dimana merupakan aksi akbar bersatu padu selamatkan Gaza, mereka menuntut terkait dengan perbatasan Gaza untuk akses masuk terhadap bantuan yang dimana ditunjukkan kepada pemerintah Mesir untuk segera dibuka karena memang dalam hal ini berdampak terhadap dengan masyarakat Gaza terkait dengan kelaparan dan memang sejak pukul 6 pagi tadi pagi kami sudah melihat dari para peserta aksi mereka membawakan panci kemudian juga wajan yang dimana ini kan ini merupakan simbol sebagai kekecewaan mereka terkait dengan kelaparan yang terjadi di Gaza Palestina dan selain itu juga pada agenda hari ini dihadiri mulai dari tokoh-tokoh agama kemudian juga tokoh nasional, ulama, aktivis hingga public figure dan memang sebelumnya kami juga sempat menanyakan atau mendengar bahwa diperkirakan nantinya akan ada Menteri Luar Negeri yang hadir pada hari ini kemudian juga ada Menteri Kebudayaan yang direncanakan untuk hadir pada hari ini dan selain itu juga memang agenda hari ini tidak hanya untuk doa bersama ataupun memberikan tuntutan terhadap kemanusiaan yang berada di Gaza melainkan juga untuk menggalang dana yang dimana nantinya untuk diberikan bantuan kepada warga Gaza yang berada di Palestina dan selain itu juga dari petugas keamanan sudah melakukan keamanan baik dari polisi ataupun TNI yang berada di sekitar dari panggung utama dan memang agenda ini sudah dimulai sejak pukul 6 dan diperkirakan untuk peserta aksi yang datang ini melebihi dari puluhan ribu aksi peserta. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Denny Yosua melaporkan dari Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Nah, usai jeda saudara, kita bakal ngobrol bareng artis sekaligus penyanyi Yuni Shara yang bakal menggelar konser bertajuk Yuni Shara 3553. Usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia menggelar parade kebudayaan yang diikuti para karyawan dari berbagai divisi di Rich Camp Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
PT Freeport Indonesia atau PT FI sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi dari hulu hingga hilir terbesar di dunia turut merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Perayaan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang mengalirkan semangat nasionalisme di 5 titik lokasi kerja PT FI. Dari hulu di Papua, meliputi Tembagapura, Kuala Kencana, dan Nabire, hingga ke hilir di Gresik, Jawa Timur, dan Jakarta. Rangkaian perayaan diwarnai dengan berbagai kegiatan, mulai dari bakti sosial di Kampung Ayuka dan Tipuka Mimika, Papua Tengah, operasi katarak dan pemeriksaan mata gratis di Nabire, Papua Tengah, konser melodi Tembaga Nusantara di Gresik, Jawa Timur, hingga upacara kemerdekaan serentak di 5 titik lokasi kerja PT FI. Berbagai budaya dan tarian dikemas dalam parade kebudayaan ditampilkan para karyawan PT Freeport Indonesia atau PT FI untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Rich Camp Tembagapura. Suasana semakin seru saat karyawan sambil menggunakan atribut adat dari wilayah timur maupun Indonesia bagian barat menyanyikan yel-yel di depan juri yang akan menilai. Karl Roger Tauran selaku Kepala Teknik Tambang PT FI pun merasa senang dan bangga terhadap seluruh karyawan. Dengan keberagaman, para karyawan tetap berbaur menjadi satu untuk satu tujuan. Target operasi perusahaan pun tercapai dan keselamatan bekerja menjadi prioritas. Melihat khususnya karyawan Rich Camp dengan keberagamannya kita, mereka mau terlibat. Yang sangat berkesan buat saya itu gini, banyak dan most of kita punya karyawan tuh fokus dengan pekerjaan, sehingga mungkin juga mereka sama dengan saya, nggak sadar kalau ternyata kita ini beragam banget dan kita kumpul di satu tempat yang sama untuk tujuan yang sama. Saya sangat senang, terutama dalam hal keselamatan kerja. Yang kedua, mereka tetap bisa menyalurkan talentanya dan menghibur komunitasnya kita sendiri. Terima kasih, luar biasa. Senada dengannya, keberagaman itu juga diapresiasi oleh Ketua Panitia HUT ke-80 RI di PT FI, Rodea Jomi, yang melihat semangat karyawan melakukan persiapan di tengah kesibukan kerja dan target operasi perusahaan yang harus berjalan. Yang kita boleh acungin jempol ya untuk semua teman-teman dari divisi, kepala divisi support banget, terus kemudian dari di luar dari ini dan juga dari komunitas-komunitas benar-benar wow, saya surprise benar-benar benar-benar total dikasih. Kalau dilihat latihannya ini di setengah jam kerja mereka, jadi setelah kerja mereka latihan sampai malam, ada yang sampai jam 3 dan besok lagi kerja lagi, jadi effortnya luar biasa. Sementara itu, salah satu peserta lain dari karyawan divisi Grasswork It Works PT FI menonjolkan adat budaya Papua dari Indonesia Timur. Mewakili timnya, Idan Nekwek mengatakan parade budaya menunjukkan keberagaman tanpa membedakan satu sama lain, termasuk Papua untuk Indonesia maju. Dari Grasswork, kami membawa untuk hari kemerdekaan yang ke-80 merayakan. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tapi kami menjadi satu, Indonesia maju untuk tahun 2025. Acara ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang membagi waktu untuk pekerjaan serta kreativitas tanpa batas karena keberagaman budaya. Salmawati, Kompas TV Mimika, Papua Tengah. Bagi umat muslim yang menunaikan ibadah di Arab Saudi, di tengah waktu luang seringkali diisi dengan bersantai sambil minum kopi. Di Mekah ternyata ada tempat kopi yang gaul. Simak liputannya berikut ini. Mekah identik dengan Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia yang mengelilingi Ka'bah, tempat suci yang menjadi tujuan haji dan umroh dari seluruh dunia. Area sekitar Masjidil Haram dengan segala daya tariknya menjadi tujuan jemaah yang berada di sana. Salah satunya adalah tempat kopi yang banyak dikunjungi ini buka dari pagi hingga malam hari. Ketika pagi hari pengunjung lebih banyak berada di bagian dalam karena cuaca cukup panas. Dengan suasana yang cukup nyaman serta tidak terlalu luas di dalam, tempat ini menyajikan berbagai menu minuman dan makanan ringan dengan harga cukup terjangkau. Selain menawarkan kopi dingin atau panas, tempat ini juga menyediakan minuman dingin non-kopi
yang bisa menjadi pilihan bagi pengunjung ketika ingin mencoba menu berbeda di tempat ini. Tadi pesen apa? Tadi saya pesen matcha. Saya kenapa pesen matcha? Karena saya memang penggemar matcha. Walaupun di sini katanya spesialisasinya adalah kopi. Tapi ternyata begitu dicoba enak, matchanya enak banget. Kemudian kita juga pesen kue, tapi lihat kalorinya ternyata kulitnya cukup banyak. Segini 390 kalori. Jadi kita makan rame-rame, jadi kalorinya bisa dibagi-bagi. Berbeda halnya dengan Lia, Yuni ingin datang mencoba ke tempat ini karena rasa penasarannya melihat di sosial media. Jadi Mbak tadi pesen apa? Aku hari ini pesennya latte, biar beda-beda sama yang lain, nyobain. Ternyata rasanya lebih pahit latte. Jadi saya tambahin gula lagi biar agak manis. Terus yang lain pada pesen makanannya itu tadi dessertnya ini, ternyata ini juga manis, kalorinya juga gede. Kenapa pilih ke tempat ini? Soalnya cerita dari teman-teman katanya ini yang lagi viral, terus tempatnya rame, jadi ikut aja diajak sama teman-teman. Berlokasi tidak jauh dari Masjidil Haram, rasio dengan cita rasa yang mendunia dengan pelayanan yang ramah, pengunjung menikmati suasana nyaman hingga ingin datang kembali. Saudara, jadi saya juga udah nyobain nih minumannya, salah satu andalan di tempat ini yaitu pistachio latte. Rasanya cukup unik karena ada paduan rasa kacang dan ada rasa manisnya. Karena saya hari ini pagi hari kesininya, jadi suasananya itu hanya terlihat di dalam ramainya. Tapi kalau saya melewati tempat ini di malam hari, tempat ini sangat ramai dengan jamaah haji yang memang mereka menunggu waktu untuk antara isya atau sampai subuh. Karena tempat ini dibuka 24 jam. Jadi kebayangkan ramainya tempat ini di malam hari. Oke, Gamara Lenggogeni melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Industri perkereta-apian Indonesia berpotensi jalin kerjasama dengan teknologi Uni Eropa termasuk Polandia. Ini terlihat dalam event Indonesia Railway Conference 2025 di mana moda transportasi berbasis rel di perkotaan seperti MRT dan LRT menjadi pasar yang dibidik oleh teknologi perkereta-apian Polandia. Moda transportasi berbasis rel di Indonesia terus tumbuh. Saat ini, masyarakat perkotaan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak hanya bisa menikmati layanan KRL, namun juga MRT dan LRT. Pengembangan untuk bisa memperluas moda transportasi berbasis rel terus dilakukan pemerintah Indonesia, yang menurut Kementerian Perhubungan, di tahun 2030 mendatang, Indonesia akan punya 10.000 km lebih jalur kereta. Salah satu jalan menuju ke sana mulai ditapaki, salah satunya dengan potensi kerjasama yang mulai dibangun dengan pelaku industri perkereta-apian yang sudah mapan, salah satunya dari negara Uni Eropa termasuk Polandia. Ini terlihat dalam konferensi perkereta-apian Indonesia Railway Conference 2025 yang digelar di Kemayoran, Jakarta akhir April. Polandia dan Indonesia berpeluang jalin kerjasama di bidang perkereta-apian. Perusahaan pengembang perkereta-apian Polandia seperti PESA dan perusahaan penunjangnya seperti Medcom, Asco Rail, dan lainnya hadir memaparkan apa saja yang bisa dibutuhkan pemerintah Indonesia membangun impian moda transportasi kereta 10.000 km. Salah satu peserta konferensi, Ketua Umum Masyarakat Perkereta-apian Indonesia atau MASKA, Hermanto Dwiatmoko menjelaskan, Indonesia punya master plan pembangunan perkereta-apian, yakni Rencana Induk Perkereta-apian Nasional 2030. Hermanto bilang Polandia punya teknologi yang dapat mewujudkan master plan pembangunan rencana perkereta-apian ini, mulai dari persinyalan, trek, hingga komponen lokomotif. Many program will be implemented, for instance, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, and others. So it means that we need more rolling stock, more track, and something like that. So it means that the opportunities is open.
I think to collaborate in Indonesian market, Indonesian industry, railway industry, and Europe. Sementara itu, delegasi Polandia yang diwakili Deputy Head Manager Polish Investment and Trade Agency, Cesare Felipe, bilang Indonesia punya potensi dalam perkeretaapian dilihat dari MRT, LRT yang sudah beroperasi. Cesare berharap Polandia dapat berbagi teknologi dan pengalaman perkeretaapian sejak tahun 1800-an dengan Indonesia. So we would like to share with Indonesia our knowledge, our experience, as well as the most innovative technology Poland is developing in recent years. As a Polish investment and trade agency, we've seen potential in railway industry in Indonesia. Experienced remarkable growth of MRT, LRT, basically all improvements in the rail, and I think this is perfect time to work together. Pertemuan Indonesia dan Polandia dalam Indonesia Railway Conference 2025 diharapkan dapat membangun kerjasama dan mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di Indonesia dengan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. Rahma Piliang, Janivan Prapta, Kompas TV Jakarta. Nah, usai jeda saudara, kita akan ngobrol bareng artis sekaligus penyanyi Yuni Syara yang akan menggelar konser bertajuk Yuni Syara 3553 di Agustus ini. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cinta padaku, aku bilang
Aku suka jaipong, kau suka disco. Oi, Aku suka singkong, kau suka keju. Seru banget. Yes. Seru banget, gebiar Halo, Kak banget Yuni. ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita udah bisa belum jadi bintang tamunya di konser 3553? Bisa dong, harus bisa dong. Semua elemen ada di situ. Wah, itu jadi udah di-spill lagi Oh itu iya, ya. sama Kak tapi Yuni kayaknya ya. biar nggak pegel-pegel kita sambil duduk aja kali ngobrolnya. Ayo silakan. Selamat datang di rumah kita ya Terima Kak Yuni kasih ya undangannya. Hobi banget ya. Pagi-pagi. Aduh, nah tadi seru banget lagunya Singkong dan Keju. Kenapa sih akhirnya menyanyikan Singkong dan Keju dengan mungkin gaya yang baru lah ya, musik yang lebih wow gitu. Ini nanti bakal dinyanyi juga pasti konser ya Kak Yuni? Ya, jadi pertama memang saya itu penyanyi yang sudah stempelnya tuh penyanyi lagu lama, penyanyi daur ulang, penyanyi recycle, atau sekarang tuh lebih in tuh namanya penyanyi cover. Ya kan? Nah, tinggal pemilihan lagunya. Jadi memang lagu-lagu lama itu dari berbagai genre. Jadi mulai dari Arianto, dari Pance Pondaah, dari Rinto Arahap, dari Panbers, dari hampir semua penyanyi-penyanyi lama itu sudah saya bawain. Jadi memang sudah ratusan. Tapi di terakhir-terakhir ini saya mulai adaptif dengan keadaan yang sekarang. Artinya saya tetap nyanyi lagu lama, tapi mesti dibikin apa ya gitu loh. Ini lagu belum pernah ada yang bawain kayaknya. Banyak sebenarnya di TikTok. Tapi untuk yang kayak masuk digital platform kayaknya belum saya belum lihat. Akhirnya saya pilih lagu ini karena catchy banget dan orang pasti ingat gitu. Ingat kan kalian? Udah lahir belum sih? Ingat, langsung ingat. Udah lahir atau belum? Pas diciptakan mungkin belum, mungkin tapi berjanin ya. dengarnya udah sering banget Kak Yuni. Baru mama papanya. Jadi Kak Yuni sebenarnya proses brainstorming akhirnya bisa memilih lagu ini karena lagu ini spesial ya. Karena kita semua tahu sekali dengar bisa langsung nyanyiin gitu. Ya, jadi kadang pemilihan lagu-lagu lama itu jadi kita mikirin lagu lama pertama harus cross dulu yang dibawain cowok dulu biar berbeda. Ya kan, yang biar berbeda. Terus lagu apa ya yang catchy yang bisa? Waktu itu lagi musim kayak hip hop tapi juga dibikin hip hop disco, hip hop apa gitu. Terus saya sama DJ Sumantri, kebetulan yang bikinnya DJ Sumantri. Ya udah selalu dengan perdebatan yang saya masih harus esensial lagu lama itu nggak boleh ada hilangnya sama sekali. Jadi boleh modern tapi esensial lagu lamanya nggak boleh hilang. Akhirnya jadilah Singkong Keju ini. Supaya benar mengikuti zaman yang dinamis juga Kak Yuni ya. Iya dinamis, kita harus adaptif mau nggak mau. Kita nggak bisa melulu mikirin bahwa kita sudah terlahir lebih dahulu. Mungkin lebih tahu banyak hal ini dan itu. Terus kita ngerasa nggak perlu anak-anak muda. Enggak, sekarang zamannya beda. Zaman kolaborasi, zamannya anak-anak muda. Saya harus adaptif dengan itu. Dan yang membantu adaptif itu anak-anak saya. Gitu. Nah, katanya kenapa akhirnya konser dan bertajuk 3553. Nah, ada cerita di balik kenapa akhirnya mau konser gitu. Betul. Apalagi orang-orang di luar pasti pada penasaran dengan judul 3553 ini, mungkin boleh diceritain sedikit. Sebenarnya kok nggak zaman muda sih lo konsernya gitu ya. Kok nggak pas lagi pas waktu itu banyak yang maksudnya peminatnya lebih banyak pas beli kaset. Tapi saya harus tepis kayaknya ya, kita semakin berusia semakin mungkin menyikapi hidup itu lebih kayak gini, lebih waktu terbaik mungkin sekarang baru yang dikasih Tuhan. Jadi saya ya emang hampir nggak pernah kepikiran untuk membuat itu. Padahal setiap penyanyi itu impiannya adalah konser. Kalau saya baru mau mikir ke situ ada yang nonton nggak ya gitu. Karena penonton saya cenderung relatif usia-usia, terus penggemar-penggemar terselubung, Bo. Ya kan? Yang maksudnya nggak nampak, maksudnya dengerin lagu, dengerin ini tapi nggak nampak gitu loh. Bukan yang ekspresif gitu loh. Akhirnya tapi atas dorongan juga putra-putra saya Kevin Selo selalu bilang, Bunda kenapa nggak bikin gig atau showcase gitu, nggak harus besar gitu, kecil aja. Karena dia yang mikir gitu,
saya mulai kayak panduan, anak-anak tuh jadi panduan. Karena yang dibilang, kayak pernah saya bikin video klip tuh, saya bilang ini enggak gue banget deh. Tapi anak-anak bilang, bagus tuh Bun. Yang bikin anak SMA, Banyuwangi waktu itu. Dia pemenang, pemenang di Amerika. Waktu itu salah satu produk gitu dia menang, animasi. Saya bilang, ini bukan Bunda banget. Tapi mereka bilang, Bun ini keren loh Bun gitu loh. Tapi bener loh yang dia bilang. Jadi menjadi karena ada mereka itu menjadi relevan gitu. Jadi saya mulai mengikuti, mulai mendengar apa kata-kata mereka. Walaupun mungkin kayaknya enggak deh. Tapi mereka betul gitu. Jadi saya mulai mengikuti itu saran dari putra-putra saya. Terus tadi tanya 3553. Terus keinginan itu kan menjadi ada di benak, tapi belum lama banget. Itu baru di awal tahun ini. Setelah ini terus saya sebenarnya itu ditawarin konser sudah banyak ya, karena yang gak cocok dengan apa yang saya di benak saya. Jadi kalau saya bikin sesuatu mesti relevan gitu loh sama hidup saya. Maksudnya gak perlu drama, gak perlu apa gitu. Karena saya ini pengantar cerita-cerita orang-orang. Ya kan, saya itu kan pengantar cerita-ceritanya misalnya Bapak Ibu semuanya atau pendengar musik saya, peminat musik saya gitu. Saya itu sebagai dari background cerita mereka, ya kan. Ya udah akhirnya di awal tahun saya ya hampir masuk bulan kedua kalau saya ketemu promotor yang menampung ide saya. Artinya gini nih, saya mau konser tapi kalau ini gini. Oh ya gitu, oh ya silakan gitu. Dan saya rasa nggak banyak yang promotor yang melakukan kayak gitu, yang maksudnya approve dengan itu atas segala pertimbangan ini dan itu. Pasti mereka mikirin akan cuannya gimana, mereka akan mikirin ini gimana. Sementara saya mau mikirin pasti estetika, kenyamanan penonton dan lain-lain. Itu di-approve apa enggak? Karena the power of the concert itu kan penonton sebenarnya. Energinya kalau penonton. mereka nyanyi udah biasa nyanyi di mana-mana, hanya ini di panggung yang besar. Terus kemudian, nah penontonnya itu biasanya kayak saya kan corporate yang sudah ada disajikan saya gitu. Tapi kalau ini kan khusus datang, mau ngelingkarin tanggal, terus untuk beli tiketnya mesti nabung atau gimana, terus janjian sama teman-teman, terus ngumpulnya di mana. Makanya saya pengen upayain adanya di titik tengah di Senayan. Karena ada Senayan City, ada pusat perbelanjaan pusat perbelanjaan yang bisa buat janjian. Kan suka gini nih, kita ketemuan di mana ya? Terus lu pakai baju apa gitu. Itu kan ya kan. Terus kalau yang dari luar kota itu cari hotel terdekat. Terus gimana caranya? Pakai bajunya, make upnya. Itu kayaknya semua effort effort penonton itu yang luar biasa. Yang saya coba kemarin itu di live tuh pengen tahu ya kan. Saya juga pengen tahu mendata seberapa banyak atau sebanyak. Memang peminat saya banyak kan di luar kota ya. Memang jauh-jauh, apalagi di Papua, di Sorong, di NTT, itu banyak sekali. Misalnya di Jawa Timur apa segala macam banyak. Jadi banyak sekali itu sebagai data untuk kelanjutan, keberdampakan dari show ini. Tapi diselenggarakan pertama ini 3553 di Jakarta. Terus kalau ditanya tadi 3553 apa sih 3553 itu? 35 itu 35 tahun saya berkarya, pas umur saya 53 tahun. Nah, tapi angkanya jadi cantik ya. Jadi cantik, keci. Kak Yuni juga berarti tadi kita udah sebut. Gimana tadi Kak Yuni nggak bilang semua aspek ada di sini. Karena bahkan dari ngedengerin anaknya, dari keterlibatan anak-anak muda di dalam karyanya Kak Yuni. Lalu juga bahkan sampai ke pemilihan promotor dan juga bahkan tempat. Dipikirkan sedemikian rupa. Iya, karena memang mereka effortnya jauh lebih banyak dibandingkan kalau barang sudah jadi di televisi nontonnya bisa nonton sembarangnya. Maksudnya sambil makan, sambil apa. Sementara yang pembeli-pembeli yang asli
Kan nggak gitu, effortnya lebih ngeri gitu loh. Nah ini salah satu yang menarik adalah konser ini bertabur bintang Edwin ya kan. Ada Ariel Noah, ada Krisdayanti. Nah ini ada siapa lagi dan nyanyinya lagu apa sih yang spesial Kak Yuni? Oke, bintang tamunya itu memang spesial, saya minta Yanti, Krisdayanti ada di bagian konser ini karena apa? Adik saya ini sering bikin konser, tapi nggak ada kakaknya. Ya nggak sih? Sekali ini saya pengen Yuni Syara dan Krisdayanti, anaknya ibu saya yang berkarir di Jakarta, di Indonesia, yang orang mengenal betul kakak beradik ini, perjuangannya sampai menjadi di titik sekarang. Saya memang pengen Yanti ada jadi bagian ini, karena orang jarang sekali lihat kami tampil berdua. Terus berikutnya ada Ariel. Ariel itu sosok yang disukai peminatnya, perempuan banyak banget itu. Jadi memang menjadi unsur-unsur elemen yang harus ada seimbang semuanya ya. Itu. Terus kemudian ada Bilal. Bilal tuh mewakili generasi yang muda, yang anak-anak Gen Z ya. Terus kemudian ada Eka Gustiwana, itu juga anak muda musiknya, kita tahu ya. Terus ada Prasteguh itu juga anak muda podcaster, itu yang milih juga anak saya juga, Kevin. Bener-bener semuanya brainstormingnya sama anak juga ya Kak Yuni ya? Nggak mau saya harus adaptif dengan itu. Terus ada yang menghentak Istora nanti itu ya, ada King Nazar. Wah, itu juga yang ditunggu-tunggu ya Kak Yuni. Iya, semuanya akan ditunggu di sequel yang betul-betul punya cerita gitu. Semuanya akan ditunggu. Terus ada Om Yopi Hitam. Om Yopi Hitam itu kenapa saya selalu menjadi bagian dari saya, karena album-album saya banyak beliau yang bikin musiknya. Jadi kebetulan kemarin saya tanya, Om Yopi bisa nggak, kuat nggak? Oke Yuni siap. Itu ternyata membawa adrenalin yang lebih buat Om Yopinya sendiri. Terus masih banyak kejutan yang lain yang saya nggak sebutin karena ada surprise yang lain lah. Penasaran ya itu ini ya kita ya. Nah kita penasaran, tapi ini menjadi konser tunggal pertama, Kak Yuni sebenarnya ada deg-degan gak sih? Atau karena banyaknya keluarga, banyaknya kerabat ini jadi makin, wah ini hangat sekali, udah gak ada deg-degannya, ini kita kayak lagi tampil bareng-bareng gitu. Konsepnya sih kita lebih warm ya. Sebenarnya kalau Istora itu kan memanjang gini dan penonton lebih gitu. Biasanya promotor kan pasti mikirin, cuannya gue lebih banyak, gitu akan sebanyak. Tapi mungkin saya nggak seperti itu. Saya lebih tahu dirinya karena penonton saya mungkin beda dengan teman-teman yang lain gitu loh. Orang-orang yang mungkin yang sudah menikmati dari saat saya kecil udah dengar lagu itu sampai sekarang, kondisinya mungkin jauh berbeda. Mungkin nggak se-energik dulu gitu loh. Nah, Istora itu mungkin dibalik posisinya jadi menjadi terkesan lebih intimate. Jadi itu intimate tapi tidak di hotel gitu loh. Oke, makanya mau memboyong konsep rumah ke konser. Nah itu gimana tuh? Katanya bakal dibagi-bagiin kopi juga tuh itu. Iya. Jadi itu bagian dari relevansi seorang Yuni. Jadi gini, Yuni itu hari-harinya gini, tapi dia nanti di Istora dia bernyanyi untuk orang-orang karena itu profesinya dia sebagai penyanyi. Tapi sebagian hidupnya tuh dikelilingi oleh itu, hal-hal yang misalnya dia nyiram tanaman dan lain-lain itu. Jadi unsur-unsur itu menjadi bagian elemen dari yaitu Wahyu Standing Budi, Yuni Syara. Orangnya kayak gitu. Nah, terus kopi itu adalah minum kesukaan saya. Saya minta promotor saya untuk ini elemen kopi ini mesti ada gitu loh. Gimana caranya? Oh iya mungkin nanti yang beli bisa tuker kupon untuk dapetin kopi gitu. Jadi itu bagian dari treatment atau tanda terima kasih kami untuk para penikmat-penikmat atau yang sudah jauh-jauh datang sambil nunggu, mereka bisa sambil silaturahmi, bisa foto-foto di antara pepohonan yang ada nanti di Istora gitu sih. Wah seru banget ya. Dan nampaknya itu bukan konser tapi kayak lagi dijamu di teras rumahnya Kak Yuni. Iya.
Iya, itu dia yang diinginkan ya. Kita siapin musolanya lebih besar karena mungkin ada yang nunggu di situ. Sampai kita bikin tempat wudhunya ditambahin gitu-gitu itu semuanya effort itu sih. Aduh seru banget, ini war tiketnya gimana nih ntar nih Edwin ya? Makanya nih. Susah war tiket. Ini abis denger ini langsung ya, kayak semua orang pada, wah ini pengen datang bukan cuma gara-gara mau denger Kayuni nyanyi atau yang lainnya, tapi pengen ambience-nya semuanya. Unet kayak apa sih kalau orang manggilnya Unet, Unet gitu, pastilah tanaman, kopi, ini apa segala macam. Tapi saya ingin berbagi ya kayak gitu. Jadi bukan yang kayak, kalau yang biasanya penyanyi ada biasa, nyanyi di konser ya sama, hanya panggungnya lebih besar. Kalau ini lebih relevan lagi kayak kehidupan sehari-hari, terus kemudian tampil sebagai penyanyi, tapi dia juga seorang ibu, tapi dia juga seorang, ya gitulah. Nonton sambil mengenal Kayuni Sarah lebih dekat lagi, lebih intimate lagi. Nah semakin penasaran, tapi nanti kita akan kembali lagi, saudara, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yes. Selamat pagi, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan tadi bukan cuma sama Kayuni nih. Betul. Kita sekarang sudah bertambah personel baru di sini. Personel ya. Dan dia penting banget. Yes, tuh langsung dikasih tahu penting. Ada Kak Heru Hermansyah selaku Presidir New Life Entertainment. Ini promotor konsernya Edwin dan juga saudara. Nah mungkin nih pemirsa di rumah dan juga para Universe ini udah pada penasaran soal konsernya Kayuni Sarah. Nah Kak Heru, boleh dijelaskan mungkin. Ini kan tadi dikatakan konser Kayuni Sarah 3553 ini akan jadi konser yang intimate, yang dekat lah gitu dengan penontonnya. Nah ini gimana sih waktu itu konsepnya bareng-bareng, terus persiapannya sampai sejauh ini gimana nih? Sangat seru sekali tentunya. Saya perkenalan dengan Bunda juga cukup singkat. 6 bulan lalu sempat cerita, sore-sore waktu itu. Saya punya ide seperti ini. Saya sempat bertanya, yang promotornya siapa, tim kreatifnya dari beliau. Ternyata luar biasa, satu kehormatan buat kita, New Life Entertainment, untuk mendapatkan kesempatan berkolaborasi. Karena saya ini nganggap Bunda ini bukan talent saya, tetapi Bunda ini adalah senyawa dari konser 3553 nanti. Karena kebanyakan kalau kita bikin acara ataupun bikin konser, kita direct artisnya, kita konsepin dan lain-lain. Kalau ini terbalik. Makanya saya bilang sama tim New Life Entertainment, kita banyak libur. Karena yang mulai dari konsep, mulai dari pengaturan musik director dan lain-lain itu Bunda semuanya incas. Sampai beliau ini rela sampai jam 2 malam tempat rumahnya dibikin base camp. Karena apa? Bunda berpesan gini, kita selaku tim inti yang akan menggelar konser nanti harus menciptakan rumah saya pindah ke Istora. Itu yang bikin menarik. Jadi buat pecinta Yuni Sarah, bagi yang sering lihat di media sosial, yang sering lihat mungkin di Instagram, TikTok dan lain-lain, kita akan bisa merasakan bagaimana sih hangatnya rumah Yuni Sarah nanti di Istora. Itu mandatori yang sangat, mungkin ini kali pertama kita menggelar konser, memindahkan bukan hanya rumahnya tetapi suasana hangatnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bunda, bahwa tidak ada satu ataupun yang hadir ke konsernya Bunda itu tidak memberikan kesan mulai dari datang sampai menyaksikan pengen mempunyai impact yang positif. Jadi nggak cuma nonton, posting, habis itu ya udah ditinggalkan. Tetapi memberikan kesan yang kayak, waduh di treatmentnya luar biasa. Seperti yang tadi sampaikan bahwa harus ada kopi, yang memang itu kesehariannya Bunda minum kopi. Dan tanaman-tanaman juga kan. Tanaman itu paling penting. Dari pas pertama kita ngobrol, saya sampai kepikiran waktu itu, tanaman gimana ya Bun? Saya harus datengin. Saya pengen bikin konser ini adalah eco-friendly-nya konser saya. Semua hijau, semua tenang, semua damai. Itu yang menjadi luar biasa. Terima kasih. Makanya best lah ya. Ini saya nemuin partner yang luar biasa. Memang jadi pertanyaan itu tanaman gimana? Bisa kan 3 meter pohon diusung ke situ? Masih bisa, kita ambil dari Bogor semua, jadi tanaman-tanaman itu ada di situ. Pokoknya saya pengen orang nengok langsung hijau. Gimana tuh caranya? Perizinannya Kak Heru semangat. Tapi
Tapi pokoknya yang pasti ini persiapannya juga terus masih berjalan sampai sekarang. Betul. Pun semuanya disempurnakan supaya bisa bawa rumah tadi. Nah tapi kalau sebenarnya ada hal menarik gak sih yang kira-kira selama ngobrol sama Kak Yuni, lalu juga brainstorming sampai akhirnya ngelaksanain semuanya, mempersiapkan semuanya, ada hal yang unik gak nih? Ada yang kenangan-kenangan dari Kak Heru sendiri ketika bareng-bareng sama Kak Yuni? Kalau kenangan jangan sampai kenangan, kita lagi kolaborasi soalnya sekarang. Kesannya tuh saya yang bikin luar biasa itu terkadang tuh Bunda mau pulang berkegiatan jam berapapun, pagi-pagi udah pasti bangun. Dan dia pasti menyapa tanaman-tanamannya, terlepas dari aktivitasnya dia yang sangat padat. Beliau tuh selalu menyampaikan inspirasi di pagi hari. Nanti tuh gini loh, nanti tuh gini loh. Karena terkesan gini, inilah arti dari seniman yang ingin mencurahkan dia di konsernya dia. Semua diaplikasikan di konsernya nanti. Jadi apapun pemikiran dia, kalau misalkan ngomongin konseptor kan mungkin cukup mengenal artisnya siapa, eventnya tanggal berapa, bulan apa, sesuaikan. Kalau ini enggak. Idenya natural, semua dari hatinya dia, dari pikiran setiap hari, sampai penjualan tiket pun Bunda yang kontrol sendiri. Saya kagetnya luar biasa, Bun, kita bikin seperti ini. Saya nggak mau range harga seperti ini, karena saya nggak mau nanti menyusahkan pemirsa yang akan datang ke fansnya yang akan datang tuh sampai dipikirin dari alur keretanya seperti apa, dari kalau menginap apa segala macam. Karena Bunda tuh menyadari kalau pecinta Bunda ini nggak cuma di Jabodetabek, tetapi di luar kota banyaknya. Itu yang dipikirkan mulai dari hari, tanggal gajian, yang saya kaget. Ini ada artis seperti ini, saya bilang. Betul, itu yang sangat berkesan mikirinnya. Jadi saya mikir kayak misalnya yang di luar kota, misalnya dari Purwokerto, Brebes, misalnya Cirebon dan lain-lain, bisa naik kereta di pagi atau siang sampai sore, terus udah gitu langsung menuju ke Istora, karena ada selasar yang dingin dan musola yang cukup lah untuk menunggu, terus tempat-tempat makanan, sehingga setelah nonton mereka bisa balik lagi ke stasiun untuk pulang. Jadi Oke, benar-benar dipikirin dari A sampai Z ini ya, benar-benar. Jadi dibikin nyamannya dari berangkat udah kayak, wah udah lah ya, kita bakal konser yang sangat nyaman, dapat kopi, ya kan misalnya hijau-hijau. Benar. Nah, saudara, kan tadi kita udah sempat spill ya, itu di awal Sapa Indonesia Akhir Pekan bahwa kita akan ada kuis. Gitu, nah makanya follow dulu Instagram @SapaIndonesia_KompasTV dan jawab pertanyaan nih. Pertanyaan adalah kapan konser Kak Yuni Shara 3553 akan digelar. Nah jadi nanti di-mention nih keseruan nonton Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ayo nanti ketahuan nih siapa yang gak nonton dari awal ya. Lewat di Instagram story atau kirim melalui DM. Tapi di tag juga di SapaIndonesia_KompasTV dan giveaway ini akan berlaku sampai 10 Agustus 2025. Pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram. Jadi pastikan selalu update. Gitu. Jadi masih ada waktu sampai 10 Agustus nanti. Betul. Follow juga IG kami, IG ada NLA juga. Kebetulan terus ada 3553 itu yang officially. Jadi tahu banget ke detail-detail apa aja spill-spillan lagu dan lagu. Siapa tahu pengen karaoke. Ya kan spill-spillan itu menjadi penting gitu, menjadi guide gitu. Terus Instagram saya, kadang-kadang saya juga bikin giveaway gitu. Ya. Jadi kita bonus nih malah. Iya. Nah kalau ini kita yang simpen ya. Nah, buat semua ya, kita nggak boleh ikutan ini kuis yang tadi di IG. Iya, kita nggak boleh ikut yang Kompas TV, kita ikut yang Kak Yuni sendiri. Kak Yuni aja. Nah, nggak cuma penontonnya yang dikasih kuis, tapi bintang tamunya dong kita kasih kuis juga. Silakan Kak Yuni dan Kak Heru untuk pegang. Salah. Ini ada benar atau salah. Ini sekalian latihan kekompakan 6 bulan ya. 6 bulan kerja bareng ya. Oke, Okta duluan Okta. Jadi ini ada 2 papan, ada tulisan benar atau salah. Nanti jawabannya kalau misalnya benar ya angkat yang benar, kalau misalnya salah maka angkat yang salah. Kita ke pertanyaan pertama kali ya itu ini ya. Pertanyaan pertama. Benar atau salah jika konser 3553 ini akan membawa isi rumahnya Kak Yuni Shara ke atas stage? 3, 2, 1. Oke. Ternyata bukan ke atas stage, tapi di mana nih? Gini, jadi
ambience-nya kan tanaman-tanaman saya itu kan di luar, penuh dengan tanaman, ramah lingkungan, hijau gitu loh. Itu nanti kalau saya bawa ke stage nggak ketok mukaku ya, jadinya ini ketutup ranting, ini ketutup daun. Jadi maksudnya nuansa itu yang ada di sela-sela di Istora. Nuansanya gitu. Berarti ya, bukan di atas stage-nya. Nanti keganggu sama daun ya kan, ketutup saya nyanyi. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah benar atau salah? Semua lagu yang dibawakan pada saat konser akan diaransemen baru. Wih, benar. Kita akan dengar musik-musik yang fresh banget ya pastinya ya. Ini yang saya perlu sampaikan juga. Saya selaku promotornya sendiri di terakhir meeting kemarin, saya sampai bicara sama tim New Life Entertainment. Gokil banget. Image Yuni Shara adalah tembang lawas, tembang kenangan. Kita sing-alongnya mungkin santai. Nanti udah yang beli tiket, bagi yang belum beli tiket, nanti cari saya kalau misalkan kalian gak dengan aransemen musik Mas Dandi luar biasa. Gak akan nyesel saya pokoknya. Sampai merinding, saya merinding banget, itu luar biasa banget. Saya sambil meeting, kok iso toh ya bikin lagu seperti ini Yuni Shara yang image-nya seperti apa? Wow. Iya, karena memang harus penuh hype gitu loh. Jadi lagu melo itu nggak melulu melo itu tergantung kan waktu itu begitu. Tapi di saat sekarang kita udah mesti dinamis gitu loh. Oke, nah ini makin penasaran, tapi kalau misalnya mau beli tiket masih ada nggak nih Kak Hero, Kak Yuni? Terakhir nih, kasih tahu buat yang lain-lain. Kalau mau beli di mana? Buat pemirsa semuanya yang pecinta Yuni Shara dan tentunya followers New Life Entertainment, jangan sedih, kita masih tersedia banyak tiket walaupun yang VIP memang kita tidak sediakan di online manapun, dan kita juga menyediakan tiket dari mulai Diamond, Silver, Gold, Silver dan Bronze itu masih tersedia sekali. Kebetulan juga itu harganya amat sangat ramah di kantong, jadi tiket masih tersedia, masih ada. Oke, ini tinggal dicari aja ya. Betul. Nanti yang mau nonton konser 3553. Tadi Instagramnya udah disebutin sama Kak Yuni juga sama Kak Heru ya. Betul. Nah jangan lupa ikutin kuisnya tadi ya, kali aja, aduh tabungan aku belum cukup gitu. Akhirnya ikut kuis aja di Kompas TV. Terima kasih Kak Yuni Shara, terima kasih Kak Heru, selalu promotor udah main sampai Indonesia Pekan. Nah Edwin kayaknya kita juga harus nge-war tiketnya, jadi kita tutup dulu programnya. Terima kasih sudah menyaksikan, saudara saya Putri Oktaviani. Dan saya Tuncan, terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Indonesia akhir pekan berikutnya. Marsinah, buruh perempuan yang tak